Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Di video kali ini kita akan membahas tentang 10 anime terbaik di mana karakter utama lebih kuat dari semua orang. Biasanya karakter yang sangat kuat pada sebuah anime disebut sebagai karakter overpower. Karakter dengan kekuatan overpower atau memiliki kekuatan yang sangat tinggi sehingga sangat sulit untuk dikalahkan adalah salah satu ciri khas sebuah karakter yang terdapat dalam sebuah anime. Tujuan adanya karakter tersebut tentunya untuk menarik para penonton untuk menonton anime tersebut. Dan tanpa basa-basi lagi, inilah 10 anime overpower yang lebih kuat dari semua orang. 10. Isekai wa Smartphone no Tomoni, mengisahkan tentang seorang anak laki-laki SMA bernama Toya Mochizuki yang tewas karena tersambar petir. Saat dirinya terbangun, ternyata dia sudah dihadapkan dengan Tuhan yang meminta maaf karena membuat kesalahan yang menyebabkan dirinya terbunuh. Dengan menebus kesalahannya, Tuhan pun memberikan dia kesempatan untuk melakukan reinkarnasi di dunia lain dan menuruti segala kemauannya. Akhirnya Toya dikirim ke dunia lain, diberi kekuatan, dan dia mulai membawa ponsel pintarnya. Dengan semua fungsinya dapat berjalan walau tanpa wifi, dan dia dapat menghubungi Tuhan dalam kontaknya. Setelah beberapa hari dia menjalani kehidupan keduanya, di perjalanannya dia bertemu dengan Lion dan Els yang menjadikan mereka menjadi satu anggota tim, yaitu tim petualangan. Di perjalanannya, Toya bertemu dengan berbagai macam misteri baru dalam hidupnya, dan pada titik tertentu, dia akan bertemu dengan seseorang yang sepertinya mengalami nasib yang serupa dengan Toya. 9. Korewa Zombie desu ka? Cerita anime ini diawali dengan keseharian Aikawa Ayumu dengan kehidupannya yang biasa-biasa saja, hingga kemudian Ayumu berusaha menyelamatkan kucing yang akan ditabrak oleh truk, tapi malah dirinya sendiri yang tertabrak. Ayumu pun terpelanting sangat jauh, tapi dari situlah kekonyolan kisah ini dimulai. Ayumu masih hidup meski tertabrak truk dengan sangat dahsyat. Itu karena sebenarnya ia adalah seorang zombie. Ayumu sendiri menjadi zombie karena sebelumnya pernah mati ditusuk pedang oleh seorang pembunuh berantai. Namun dengan bantuan Eikwood Hellseed, seorang necromancer dari dunia bawah tanah yang sebelumnya pernah ditemuinya, Ayumu dibangkitkan kembali menjadi zombie. Selanjutnya kehidupan barunya sebagai zombie pun dimulai. Ayumu berniat menemukan dan membalas dendam pada pembunuh berantai yang telah menghabisi nyawanya. 8. Bloodlet. Bloodlet bercerita tentang iblis yang masuk ke dunia manusia. Bloodlet bercerita tentang dunia iblis yang hanya ditinggali oleh bangsa iblis, di mana masing-masing daerah di dunia tersebut mempunyai pemimpin masing-masing. Stas Charlie Blood, dipanggil Stas, adalah iblis vampire, salah satu pemimpin daerah di dunia tersebut. Sosok pemimpin iblis pada Stas tidak seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Ternyata Stas adalah iblis otaku yang menyukai manga, anime, dan game. Terlebih dia terobsesi dan menyukai manusia dan teknologi budayanya. Suatu hari, dunia iblis kedatangan seorang manusia. Fuyumi Yanagi adalah gadis SMA Super Moe yang tersasar di dunia tersebut. Fuyumi ternyata adalah roh dan kenyataannya dia sudah meninggal. Dia dipertemukan kepada Stas dan obsesi Stas terhadap manusia membuat dia ingin melindungi Fuyumi apapun yang terjadi. Selang beberapa waktu, Fuyumi ingat akan tirai pintu tempat di mana dia pertama kali tersadar di dunia iblis. Setelah diselidiki, ternyata itu adalah tirai pintu yang menghubungkan dunia manusia dan dunia iblis. Stas pun memutuskan untuk pergi ke dunia manusia untuk menghidupkan kembali Fuyumi, sekaligus memuaskan obsesi penasarannya akan dunia manusia dan hasrat otakunya. 7. Terraformers. Ceritanya berada di masa depan, yaitu di planet Mars pada abad 26-27. Latar belakangnya adalah karena populasi bumi sudah semakin padat dan kekurangan sumber energi, maka ilmuwan memikirkan bagaimana caranya agar manusia tetap mempunyai lahan untuk hidup, dan yang menjadi targetnya adalah planet tetangga Mars. Proyek inilah yang dinamakan Terraforming Project. Intinya menciptakan kondisi Mars menjadi stabil agar manusia bisa hidup di sana. Teorinya adalah jika kita melepaskan sejumlah besar lumut dan black organism ke Mars, maka Mars akan mulai menjadi hangat dan menyerap cahaya matahari. Dan black organism yang dipilih ternyata adalah kecoa. Setting ceritanya kebanyakan berada di wilayah Mars, di mana terdapat banyak alien yang ingin diambil sampelnya. Tokoh utamanya bernama Akari,
Dia yang memiliki kekuatan tanpa harus mendapatkan suntik seperti memiliki emban untuk bisa membantu teman-temannya. Konsep ceritanya dikemas dengan cukup baik dengan membuat fiksi menjadi fakta dan fakta menjadi fiksi. 6. Towa no Kwon. Towa no Kwon adalah serangkaian 6 OVA anime movie Jepang yang dirilis selama periode tahun 2011. Jadwal perilisan anime ini diatur dalam waktu dekat dengan unsur-unsur fiksi ilmiah, fantasi, dan bahkan superheroisme barat di beberapa tempat. Towa no Kwon atau karakter protagonis utamanya bernama Kwon adalah seorang atraktor dan merupakan salah satu yang terbaik. Atraktor adalah sekelompok manusia super yang memiliki kemampuan aneh yang dapat mengendalikan kemampuan sihir. Kwon telah mengabdikan hidupnya untuk melindungi semua atraktor dari Ordo, yang pada dasarnya adalah sebuah pemerintahan besar yang diperintah oleh dewan yang telah berhasil mengambil alih sebagian besar dunia. Dan juga ada organisasi lain yang memburu atraktor. Mereka dikenal sebagai Kustos, yang dipimpin oleh seorang pria bernama Kamashiro. Sebuah pertarungan untuk melindungi teman-teman Kwon dari kejaran organisasi rahasia yang bertugas menghabisi para atraktor tak dapat terhindarkan. 5. Kingdom. Istana Kanjo bergejolak. Putra mahkota bernama Eisei atau Yingseng yang berusia sekitar 13 tahun dikudeta oleh adiknya sendiri bernama Seikyo. Seikyo yang terlahir dari rahim permaisuri raja merasa lebih pantas menduduki tahta daripada Eisei yang terlahir dari rahim seorang harem biasa. Dua kakak adik berbeda ibu ini akhirnya berebut tahta. Sebagai pihak yang melancarkan serangan kejutan, Seikyo unggul. Eisei harus kabur dari kawasan istana dan bersembunyi di desa para bandit, di mana dia bertemu dua orang bocah lainnya bernama Shinshin dan Karyoten. Dua bocah yang berhasil membawanya kabur dari desa bandit dan menyelamatkan putra mahkota. Pada momen itulah persahabatan ketiga bocah ini dimulai. Masing-masing dari mereka akan menjadi nama besar yang terukir dalam sejarah besar negeri Cina. 4. Setman. Anime ini menceritakan tentang manusia yang telah direkayasa secara genetika dan digunakan untuk hiburan pertarungan underworld. Manusia mutan ini dinamakan player karena ketika berubah wujud bukan lagi menyerupai manusia, namun lebih mirip monster, dan insting yang berlaku adalah bertarung hingga mati. Cerita berawal dari diselamatkannya seorang anak oleh Profesor Kansaki, di mana anak itu merupakan hasil rekayasa genetika yang mengalami kegagalan pada N-faktornya. Mereka pergi dari laboratorium dan menyembunyikan diri dari pencarian pihak laboratorium. Dalam kehidupan awalnya, sang anak yang bernama Jin Kansaki senantiasa diberikan pemahaman tentang budi pekerti dan akhlak yang baik, selayaknya kehidupan seorang anak manusia pada umumnya. Namun, dalam kesehariannya, Jin yang memiliki kelebihan dalam pertarungan selalu membantu orang yang kesusahan atau dalam bahaya karena dipepet preman, dengan meminta bayaran kepada orang yang ditolongnya sebesar 10.000 yen. Dalam aksinya, Jin selalu dikuntit oleh Koga dan adiknya Konoha. Mereka selalu beranggapan bahwa mereka adalah tim pembasmi kejahatan. Hingga pada suatu ketika, alat komunikasi yang mereka gunakan dirampas dan dihancurkan oleh ayah Koga. 3. Kason Sins. Seri ini berjalan dari tahun 2008 hingga ke 2009 dengan 24 episode dan akan dinikmati oleh mereka yang sangat menikmati cerita tentang apokalips, robot, dan bentuk kehidupan AI atau Artificial Intelligence. Karakter utama adalah yang terkuat dari pasukan robot, tetapi kehilangan ingatannya. Di dunia apokalips atau pasca kiamat ini, banyak kesalahan besar yang ia lakukan, dan ia berusaha untuk menebus kesalahannya. Di masa depan yang jauh, di mana cyborg dan manusia berjuang untuk bertahan hidup setelah perang yang menghancurkan dunia, makhluk dalam kostum berwarna putih terbangun. Namanya Kason, dan dia tak ingat apa-apa tentang masa lalunya sendiri. Tandus dan gelap dalam dunia distopian, di mana setiap makhluk hidup tampaknya membenci keberadaannya dan kejahatan dari masa lalunya yang ingin dia mati. Kason dihantui oleh kilatan kenangan masa lalunya, dan dia harus bertahan hidup dan mencari tahu siapa atau apa sebenarnya dia, dan bagaimana dia sampai ke tempat dia sekarang. Tapi dia tidak tahu bahwa kemungkinan dia tidak menyukai kebenaran yang mengerikan dari masa lalunya yang tersembunyi jauh di dalam pikirannya. 2. Magi Shinbat no Boken.
Kelahirannya sudah menjadi pertanda di bumi telah lahir seorang anak dengan kekuatan yang dahsyat. Ruh-ruh bergabung menandakan ada kekuatan besar. Bintang di langit berjatuhan, dan terjadi seperti ini hanya ada kesempatan 1000 tahun sekali, yang berarti kelahirannya adalah suatu keajaiban. Namanya adalah Sinbad, seorang anak yang akan menjadi raja 7 lautan. Sinbad lahir dari ayah yang merupakan seorang prajurit perang yang tinggal memiliki 1 kaki akibat perang tersebut. Ayahnya bernama Badar, dan dari ibu yang bernama Esra. Karena Badar merupakan prajurit perang yang membantu memenangkan peperangan, Kekaisaran Parthia sering memberikan sumbangan untuk hidupnya. Namun Badar menolak dan lebih memilih menjalani hidup dengan bekerja menjadi seorang nelayan. Kini mereka hidup dalam kemiskinan bersama keluarganya. Ketika ayahnya sedang bernelayan, tanpa sepengetahuan Sinbad mengikuti ayahnya yang sedang bekerja. Kemudian ketika di tengah-tengah laut ada badai petir dengan angin yang sangat kencang menerpa. Sinbad yang masih kecil pun memberikan petunjuk ke arah kepada ayahnya untuk menghindari badai tersebut. Dari sini ayah Sinbad menyadari kalau Sinbad mungkin mempunyai kekuatan khusus dan percaya kalau Sinbad akan mengubah dunia. 1. Nobunaga the Fool. Dahulu kala, planet-planet dari timur dan barat pernah terhubung oleh Amano Hasidate. Namun, semenjak Amano Hasidate runtuh, kedua planet tumbuh dan berkembang dengan kemampuan mereka masing-masing, hingga penduduknya lupa keberadaan manusia di planet lainnya. Di planet barat, budaya yang dulu kuno mulai mengalami kebangkitan setelah lama berada di era perang dan berhasil menciptakan mesin untuk mengetahui apa yang terjadi di planet timur. Planet timur sendiri masih berjuang untuk menyatukan seluruh planet dalam sebuah kerajaan. Seorang gadis bernama Jane the Ark yang terlahir dengan kemampuan mampu mendengarkan bisikan yang menyebutkan ia harus menemukan raja yang dapat menyelamatkan kedua planet. Berangkat ke planet barat untuk menemukan sosok sang raja penyelamat. Di planet timur, Oda Nobunaga terbangun karena dibangunkan sahabatnya, Mitsuhide Akechi. Mimpi tentang seseorang bernama yang sama dengan Oda mati terbakar dalam sebuah kuil membuat Akechi cemas. Namun, berbeda dengan Oda yang semakin penasaran dengan wanita yang ia temui dalam mimpinya. Di planet barat, Jane Kaguya the Ark yang sedari lahir selalu bermimpi bertemu dengan seseorang yang menyuruhnya untuk menemukan sang raja penyelamat bagi kedua planet, menarik minat Leonardo da Vinci yang menyatakan dirinya sebagai sang pengamat dunia untuk membawa sang gadis muda ke planet timur.